Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Kembali bertemu dengan saya. Nama saya Agus Umar, pastroper dari Gresik, Jawa Timur. Profesi saya seorang dosen di Fakultas Teknik Mesin. Teman-teman semua, di video sebelumnya saya sudah berbagi tentang konsep pengobatan akhir zaman. Nah, kali ini saya akan berbagi cerita tentang kebahagiaan yang saya alami selama saya menjadi pastrooper. Semoga dari cerita ini bisa menjadi inspirasi teman-teman sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama seperti yang saya alami. Cerita ini tentang pengalaman saya selama menerapi pasien. Awal-awal terapi, saya akui memang saya belum pede. Maklum, background pendidikan non-medis. Ceritanya orang teknik terjun di dunia kesehatan. Tapi untungnya konsep pengobatan pas Alkaso ini amat sangat sederhana dan sangat simpel. Sesuatu yang mestinya rumit menjadi mudah. Sehingga saya dengan background teknik, alhamdulillah bisa menguasai teknik pengobatan pas Alkaso ini dengan baik. Namun saat awal-awal menjadi pastrooper, pasien pertama saya menderita penyakit yang cukup dahsyat, yaitu leukemia. Coba bayangkan teman-teman, pertama kali terapi dengan pasien seperti ini. Penyakit yang diderita pasien saya ini, yang kebetulan ibu saya, sudah lebih dari 9 tahun. Histori awalnya memang sering keluar masuk rumah sakit. Tapi saat opname tahun 2013, kok hasil labnya ada yang aneh. Sel darah putih atau leukositnya sangat tinggi. Sejak itu HB-nya sering drop. Kalau sudah drop harus transfusi, kontrol, minum obat. Terus-menerus, siklus ini berulang lebih dari 7 tahun. Alhamdulillah, biidznillah, siklus ini pelan-pelan berakhir sejak saya bisa melakukan terapi pas. Saat mendiagnosa beliau, kami temukan ada satu ruas tulang belakang yang masuk ke dalam, kira-kira di T8. Namun, setelah kami lakukan terapi berkali-kali, ruas itu kembali normal di posisinya. Sejak itulah, lambat laun kondisi beliau semakin membaik. Dan alhamdulillah, biidznillah ibu saya sudah sehat luar biasa. Leukositnya dan HB-nya sudah normal kembali. Teman-teman semua tahu apa kalimat yang terucap setelah bersyukur kepada Allah. Beliau selalu bilang berulang-ulang kepada saya, "Gus, kok gak sejak dulu kamu belajar terapi pas ini?" Itu yang selalu diulang. Cerita menariknya, saat pulang kampung menjelang Lebaran, beliau bisa ikut jamaah taraweh dengan kondisi yang sehat. Yang akhirnya membuat teman beliau terheran-heran, karena memang sebelumnya sakit-sakitan. Pertanyaannya seragam seperti ini, "Bu, kok sekarang bisa sehat seperti ini, minum jamu apa? Pijatnya di mana?" Beliau menjawab dengan sambil tersenyum dan simple, "Aku diterapi anakku dewe," anak sendiri maksudnya. Jawaban ini yang membuat mereka heran sekaligus heboh orang satu desa. Akhirnya semua tetangga minta diterapi semua. Saat itulah pas bikin heboh di desa saya. Rasa syukur yang tak terhingga untuk Allah semata yang telah memberikan kesembuhan. Kebahagiaan yang tak terhingga melihat orang tua kita menjadi sehat. Dari situlah kami mulai semangat untuk melakukan terapi. Karena beliaulah orang yang pertama percaya dan yakin terapi pas ini di keluarga saya. Pesan ibu saya, "Gus, amalkan ilmu ini. Bantu orang lain. Buat orang lain bisa bahagia seperti ibu." Itu pesan beliau. Cerita berikutnya, suatu pagi ada telepon berdering dari teman lama yang sudah 20 tahun lebih tidak ketemu. Namanya Pak Suyitno. Beliau sakit lambung, sudah lama sekali.
sering keluar masuk rumah sakit. Dan malamnya beliau sedang kumat-kumatnya. Seharusnya harus dibawa ke rumah sakit. Namun malam itu dia lihat postingan saya tentang PAZ. Dan paginya beliau telepon saya. Saya juga kaget dapat telepon. Akhirnya beliau cerita tentang penyakitnya dan saya cerita tentang PAZ. Singkat cerita, dalam keadaan sakit, beliau dari Surabaya nekat menuju ke Gresik. Dia bilang, pokoknya aku ke sana sekarang. Lihat kalimat pokoknya, ya saya mau jawab gimana? Ya monggo, silahkan Pak Yud kalau mau datang ke rumah. Sampai di Gresik, kami reunian sebentar, karena 20 tahun nggak ketemu. Lanjut wawancara, mendiagnosa penyakitnya. Setelah kami lakukan tindakan terapi PAS, alhamdulillah, inilah beliau merasakan badannya lebih sehat. Seminggu kemudian minta terapi lagi. Saat terapi kedua, beliau cerita, ternyata 10 keluhan yang diderita hilang semua. Seperti asam lambung, lututnya sakit, lehernya sakit, tremor, eksim, tensi tinggi, dan lain-lain. Sejak itu, beliau sudah tidak minum obat lagi. Inilah reunian yang membahagiakan menurut saya. Melihat senyum ceria sahabat lama, kami sangat bahagia. Sejak beliau sembuh, semua keluarga dan saudaranya dibawa terapi semua. Karena beliau sangat yakin dengan PAZ ini. Akhirnya kami minta beliau untuk ikut pelatihan basic PAS Al-Kasau. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah sehat dan sekarang menjadi seorang PAS Trooper. Cerita berikutnya, beberapa minggu kemudian datang seorang pasien usia 17 tahun, masih muda, dengan keluhan tumor paru-paru, saraf kejepit di area leher, badannya dipegang sakit semua, kondisinya sangat lemah hingga tidak mampu membawa tas sekolah. Tidak bisa tidur miring, sempat lumpuh, dan sholat hanya bisa dengan duduk. Pokoknya penyakitnya komplit. Mungkin mirip Nabi Ayub ya. Upaya yang dilakukan orang tuanya sudah maksimal. Hampir semua metode pengobatan dilakukan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Singkat cerita, orang tuanya dapat info PAS Al-Kasau ini dari Pak Yid yang saya ceritakan tadi. Saat datang, kondisi pasien terlihat sangat lemah. Jalan biasa saja kesakitan. Akhirnya kami mulai melakukan wawancara dan mendiagnosanya. Saat mendiagnosa, kami menemui kesulitan karena tubuhnya semua sakit saat disentuh, apalagi dipegang. Yang bisa dilakukan hanya mendiagnosa tanpa menyentuh. Saat itu kami betul-betul blank, ini mau diapain? Betul-betul buntu, tindakan apa yang harus saya lakukan? Disitulah kami memohon dan berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dalam menerapi. Akhirnya kami mencoba dengan memukul palu karet dengan sangat perlahan, dan pasien saya minta untuk menahan sakitnya saat dipalu. Walaupun saya palu dalam keadaan perlahan sekali. Dan Masya Allah, betul-betul Allah memberikan kemudahan. Setelah kami lakukan gerakan pukul palu dalam waktu yang cukup lama, mulai dari sangat pelan sampai agak keras, akhirnya rasa sakitnya mulai berangsur berkurang. Sehingga akhirnya kami bisa melakukan terapi dengan jurus PAS sesuai dengan SOP. Alhamdulillah, biinilah setelah terapi pertama tubuhnya sudah tidak sakit lagi. Bisa tidur miring, bisa jalan tanpa kesakitan lagi, dan beliau merasa sehat. Saat itu orang tuanya tidak bisa menahan tangis harunya melihat kesehatan putrinya yang semakin baik. Dan setelah terapi yang kedua dan ketiga menjadi semakin sehat. Bisa bawa tas sendiri, dan yang luar biasa dan membuat kami bahagia adalah sudah bisa beraktivitas biasa dengan normal dan sholat sudah normal lagi. Dan menurut saya ini mukjizat yang datangnya dari Allah. Teman-teman semua, dari 3 cerita ini kita bisa ambil sebuah hikmah bahwa tidak ada yang tidak mungkin apabila Allah berkehendak. Hal yang dianggap sulit oleh manusia sangat mudah jika Allah berkehendak. Pengobatan akhir zaman PAS Al-Kasau ini adalah wasilah untuk solusi kesehatan paripurna. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Teman-teman semua,
Ayo, tebarkan kebaikan untuk kebahagiaan orang lain. Karena kebaikan yang hakiki itu adalah kita dapat membantu orang lain untuk menjadi bahagia. Teman-teman semua, apabila teman-teman ingin membantu sesama mendapatkan kebahagiaan dengan pengobatan akhir zaman pas Al-Kaso ini, dapatkan info pelatihannya pada link di bawah ini. Sekian cerita saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.